Selamat datang untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, teman-teman semuanya. Selamat datang di Ruang Kesehatan Indonesian Opinion Festival 2021, Bersatu dalam Perbedaan Pendapat. Acara akan segera dimulai tentunya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu tentang background apa itu IOF, apa itu Indonesian Opinion Festival. Ya, seperti yang kita tahu, kalau Indonesia adalah negara yang mengedepankan musyawarah dan mufakat di tengah semua lini kehidupan, sampai pada level desa sekalipun, sebagai sebuah tradisi budaya yang perlu kita jaga bersama. Dan kemudian, Opinion Festival ini menjadi sebuah momentum untuk mempelajari dan memahami perbedaan untuk berargumen dalam berbagai sudut. Dan semakin memahami dan terus memberikan perhatian dalam berbagai topik. Dan di dalam kesehatan ini ada kesehatan mental pemuda di masa pandemi, itu yang pertama. Topik kedua ada fasilitas yang inklusif untuk semua, kaum difabel. Dan yang ketiga, menyikapi vaksin COVID-19 secara masuk akal. Tiga-tiganya topiknya seru, jadi jangan sampai ketinggalan. Di sini kita akan menyaksikan debat terbuka dan juga ikut memberikan argumennya secara online, yang terdiri dari pro dan kontra argumen. Tidak ada salah benar di sini, kita akan terus beropini saja. Hal ini menyampaikan makna bahwa keberagaman yang merupakan keistimewaan Indonesia haruslah kita jaga dengan membangun kebersamaan, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini. Nah, hari ini dengan mengangkat tema Bersatu dalam Perbedaan Pendapat, Indonesian Opinion Festival 2021 secara virtual merupakan kamuflase dari Estonia Opinion Festival, di mana salah satu pendirinya adalah dari Citizen Oz Foundation. Kemudian tim dari Citizen Oz Indonesia melihat Opinion Festival ini memiliki sebuah kemiripan akan sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Baik, seperti yang sudah saya tadi katakan, kalau perwakilan dari salah satu organisasi Komite IOF 2021 akan memberikan sepatah dua patah kata kepada kita. Dan oleh karena itu, saya langsung memberikan waktu dan tempat kepada Kak Marsha. Dipersilahkan dari Indorelawan. Oke, halo, suaraku jelas terdengar, Kak Ibre? Oke, wah ini udah 70 orang ya yang siap untuk mendengarkan diskusi hari ini. Mungkin aku mewakili juga teman-teman Indonesia Opinion Festival. Perkenalkan, namaku Asa. Tadi dikenalkannya Marsha, memang itu nama panjang ya, tapi nama panggilannya Asa. Hari ini mewakili Indorelawan yang juga menjadi panitia acara. Sebenarnya apa ya, kesehatan mental sih menurut teman-teman juga pasti sudah tahu ya, pandemi ini tuh sebenarnya juga menjadi satu titik di mana kita lebih sering untuk ngomongin kesehatan mental karena sangat relevan. Dan mungkin di acara ini harapannya sih ya, kita ngelihat bahwa kita tuh butuh ruang diskusi nggak sih? Kita tuh butuh wadah ya untuk kita bisa belajar, mempelajari hal-hal yang mungkin kepikirannya ini jarang banget orang yang ngomongin, atau ini sebagian besar atau sebagian orang mungkin pikir ini masih tabu untuk dibicarakan gitu, atau mungkin masih denial gitu ya. Nggak apa-apa, sehat gitu. Nah, di topik ini kita bukan bukan akan menjadi psikolog gitu ya, tapi kita ingin sebenarnya membuka diskusi dari para narasumber. Menurut kami ini udah keren-keren banget ya, yang benar-benar bisa mewakili berbagai sektor gitu ya. Karena kita lihat pandemi itu kan terjadi kepada semua lapisan masyarakat di dunia ya, nggak terkecuali gitu. Jadi pasti dampaknya ada dari berbagai sektor, dan masalah kesehatan mental juga kita sebagai manusia tuh sangat relevan dan dekat sekali topiknya. Jadi menurut kami dengan berbagai narasumber dari berbagai background, dan hari ini Indorelawan diwakili oleh duta kami yaitu Kak Morgan Oy yang nanti akan join juga. Harapannya sih sebenarnya untuk teman-teman di sini yang aku yakini masih muda-muda ya, seumuran lah kita ya, yang masih muda-muda, itu bisa memahami kesehatan mental dari berbagai perspektif. Karena itu adalah tujuan Opinion Festival, yaitu untuk mewadahi berbagai opini, perspektif dari pandangan narasumber kita yang dari berbagai sektor gitu. Jadi teman-teman jadi bisa lebih komprehensif lagi
memahami isu ini, dan juga kita bareng-bareng deh gitu ya teman-teman. Maksudnya ini kan sesuatu yang dekat dengan kita alami sendiri. Kesehatan mental kita sangat penting untuk dijaga, tapi kita juga bisa selain menjaga kesehatan mental diri kita sendiri, kita juga memiliki peran untuk membantu bikin lingkungan sekitar kita juga aware dengan kesehatan mental gitu. Jadi harapannya ya mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan cerita-cerita dari narasumber nanti gitu ya ke orang-orang sekitar kita gitu. Jadi orang-orang yang paling dekat dengan kita, keluarga, sahabat, mungkin di tempat kerja. Karena kesehatan mental tidak mengkotak-kotakan ya, tidak mengkotak-kotakan situasi gitu, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu ya, misalnya gangguan kesehatan mental itu. Jadi kita belajar banyak hari ini. Makasih untuk narasumber yang bersedia hadir hari ini, dan semoga hari ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ya untuk bisa memberikan atau menjadi agen-agen setidaknya yang bisa menyuarakan kesehatan mental, mungkin di sosial media, mungkin di lingkungan yang terdekat kita, di keluarga, dan di kantor atau di kampus gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa belajar banyak hari ini, ambil ilmu sebanyak-banyaknya ya, karena narasumbernya aku lihat, wah ini keren-keren banget. Hanya Opinion Festival nih yang bisa mengumpulkan narasumber keren di hari Sabtu lagi ya. Jadi biasanya istirahat, tapi semoga ini ya juga para narasumber juga bisa mendapatkan sesuatu dari para peserta yang mungkin nanti akan bertanya dan lain sebagainya gitu. Itu aja dari aku. Selamat menikmati di ruang kesehatan ini. Mari kita sama-sama belajar dan berdiskusi tentang kesehatan mental. Itu saja dari aku. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Marsha. Itu mungkin nama lengkap, tapi iya, memang Kak Marsha. Itu sudah cukup menyemangati kita ya untuk tetap mengikuti peraturannya yang diharapkan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Saking bagusnya speakersnya, saking menariknya topiknya, jadi jangan kemana-mana dan tetap ikuti sampai akhir. Di topik pertama kita tentang kesehatan mental pemuda di masa pandemi, terdapat seorang moderator yang luar biasa yang menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan psikologi dan bekerja di isu gender, psikososial, pemberdayaan pemuda, dan inklusi sosial. Pada tahun 2018, ia mendapatkan beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tingkat master jurusan Gender Studies di University of Sussex, Inggris. Saat ini, ia berdomisili di Banda Aceh. Selain menjadi konsultan, ia juga aktif mengelola diskusi di komunitas Pendar, suatu komunitas diskusi soal gender, kesehatan mental, filsafat, dan ya isu sosial lainnya melalui pendekatan budaya ngopi pada orang Aceh. Ia juga senang berdiskusi dan berbagi memes. Sehari-harinya membagikan pemikirannya melalui Facebook dan Instagram @silva_Anna. Apakah sudah ada yang kepikiran, ini siapa ya? Baiklah, saya lanjutkan. Inilah saya berikan waktu dan kesempatan tempat kepada moderator Ibu Silvana. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih Brena, panggilannya Brena ya. Oke, iya sehat, semoga sehat ya. Sehat secara fisik dan mental, itu penting gitu. Nah, saya Silvana, kali ini saya akan bertindak sebagai moderator pada sesi ini, dan saya akan membersamai teman-teman semua sampai jam 14.30 nanti ya. Nah, kali ini kita kan bakalan ngomongin soal menjaga kesehatan mental pemuda semasa pandemi. Nah, ini kan banyak banget nih opini-opini yang beredar. Nah, untuk menjaga supaya diskusi ini tetap menyenangkan, teman-teman silahkan kalau mau beropini, mau memberikan komentar, atau bertanya, silahkan langsung aja ketik di chat box, dan tentunya dengan semangat menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan saling menghargai. Nah,
Dan saya pingin diskusi kita kali ini cair aja, jadi maksudnya teman-teman silahkan bertanya, berkomentar, dan teman-teman pembicara juga silahkan saling, misalnya nih nanti pembicara A ngomong, pembicara B mau bertanya itu silahkan, kayak gitu. Kita cair aja, nggak yang kaku banget kayak gitu. Nah, kali ini nih di topik kali ini saya nggak sendirian gitu. Saya ditemani oleh pembicara-pembicara yang wah, pas saya baca profilnya tuh kayak wow, keren-keren banget kayak gitu. Nah, ini orangnya terkenal banget di Indonesia gitu. Yaitu ada Kak Morgan Oey. Nah, Kak Morgan ini adalah seorang aktor dan juga brand ambassador Indo Relawan. Nah, Kak Morgan ini udah berkolaborasi dengan Indo Relawan sejak 2018. Nah, Kak Morgan itu punya fokus di isu yang berkaitan dengan anak-anak, dan beberapa kegiatan yang pernah Kak Morgan ikuti itu maksudnya kegiatan bersama Indo Relawan gitu, pernah menjadi pembicara di talk show Marketability peringatan Hari Down Syndrome tahun 2019, dan juga buka puasa bersama sahabat anak kota tua. Nah, bersama Kak Morgan nanti kita bakalan nanya-nanya nih, gimana sih soal kesehatan mental pemuda khususnya di dunia hiburan nih, karena kan kita nggak, misalnya kayak saya kan bukan orang yang berkecimpung di dunia hiburan gitu. Jadi mungkin kita bakalan tanya-tanya ke Kak Morgan. Kak Morgan, apakah sudah ada di sini? Belum ya? Kalau belum nanti kita sapa-sapa lagi Kak Morgannya. Nah, selanjutnya kita juga ada Bapak atau Kak ini Imam Gunawan. Oh, oke. Biasa dipanggil apa nih? Bapak, Mas, atau enaknya dipanggil siapa? Oke, terserah aja ya. Terserah aja. Oke. Ada Pak Imam Gunawan. Nah, Pak Imam ini merupakan asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, Deputi Kewirausahaan ini sudah menggelar beberapa kegiatan bagi pemuda-pemudi Indonesia, antara lain Kemenpora itu berkolaborasi dengan UPN PJ menggelar kuliah kewirausahaan pemuda. Nah, selain itu, Kemenpora juga menggelar kegiatan National Dialogue Youth Co pada tahun 2019. Nah, Kemenpora juga menggelar kegiatan pelatihan penumbuhan minat kewirausahaan di kalangan pemuda. Nah, penting banget nih kita menghadirkan Pak Imam di sini sebagai representasi dari pemerintah. Nah, kita pengen tahu soalnya bagaimana sih isu anak muda dari kacamata pemerintah. Nah, selanjutnya pembicara, ya ampun, kece banget kayak gitu. Ada Beni Prawira Siau. Halo Beni, apa kabar? Halo, kamu baik. Semoga kamu juga baik di sana. Semoga semuanya juga baik di sini. Kita ketemu lagi Beni ya, secara virtual kali ini. Berapa tahun kita nggak ketemu. Iya. Nah, Beni ini merupakan seorang suicidolog, yaitu dan Beni juga penggiat kesehatan jiwa remaja, dan Beni adalah penggagas dari komunitas Into the Light. Mungkin teman-teman pernah dengar Into the Light. Nah, Into the Light ini punya fokus pada pencegahan suicide di Indonesia sejak tahun 2013. Nah, Into the Light ini berfokus untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap orang yang memiliki pemikiran, pernah mencoba, atau yang meninggal akibat bunuh diri, serta mendorong perilaku pencarian bantuan terkait masalah kesehatan jiwa. Nah, Beni juga menuangkan pemikirannya dalam bentuk puisi dan dapat diakses di website intothelight.org. Nah, pembicara kita yang keempat itu ada Munadilah. Halo Munadilah. Halo, selamat siang. Halo, siang. Panggilannya siapa nih? Boleh Muna, boleh Nadil.
Aku panggil Muna Nadil. ya. Muna juga Oh, boleh. Nadil. Oke. Gak apa-apa sih, gak masalah. Sama aja ya. Iya. Ya, Nah, kedengaran dengan jelas ya suaranya? jelas. Oke, baik. Nah, Nadil ini merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Indonesia UI dan mendapatkan gelar masternya di University of Oslo di Norway dalam program European Joint Master Degree in Social and Cultural Psychology yang dibiayai secara penuh oleh the European Union di bawah beasiswa Erasmus+. Nah, selama menempuh pendidikannya di Eropa, Nadil sering melakukan solo traveling yang bisa dipelajari melalui traveling, termasuk budaya dan keberagaman. Nah, sebagai seorang yang punya antusias di bidang kesehatan mental, Nadil juga pernah di Norwegian Helsinki Committee dan Health and Human Rights Info yang menangani kasus yang berhubungan dengan gender-based violence. Oke, kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Ada Diana Amalia. Halo Mbak. Halo. Hai, Hai. selamat siang. Siang, apa kabar Mbak? Sehat, baik. Nah, Mbak Adria, panggilannya siapa ya Mbak? Amalia. Amalia, oke. Iya. Nah, Mbak Amalia ini menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, Mbak Amalia ini merupakan co-founder dan kepala bagian produk di Asa Berdaya. Nah, beliau juga merupakan psikolog klinis dewasa serta pelatih dan fasilitator untuk pengembangan manusia. Nah, ini nih kita hari ini punya pembicara-pembicara yang keren-keren banget dari berbagai latar belakang. Nah, jadi sengaja dipilih pembicaranya yang beragam supaya diskusinya itu bisa jadi menarik, biar kita bisa dapat berbagai perspektif nih dari berbagai narasumber kita. Nah, aku nih pernah baca soal kesehatan mental di masa pandemi. Katanya selain isu kesehatan yang menjadi concern terbesar di masa pandemi, khususnya soal COVID dan penanganannya, ternyata ada isu lain yang mencuat gitu. Ya, salah satunya adalah isu kesehatan mental gitu. Nah, COVID ini bikin orang jadi ada yang ke-trigger soal kesehatan mental dirinya, ada yang merasakan punya gangguan kesehatan mental atau sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya, dan ini katanya cukup signifikan. Nah, aku udah pengen nanya nih ke masing-masing narasumber, masing-masing pembicara gitu. Sebenarnya nih menurut latar belakang teman-teman masing-masing itu apa sih yang sebenarnya terjadi di kalangan pemuda Indonesia di masa pandemi ini gitu? Mungkin siapa duluan nih yang mau mulai? Dari Pak Imam, silahkan bisa cerita dari pemerintah gimana nih melihat fenomena ini gitu. Baik, terima kasih Sivana atas waktunya. Terima kasih teman-teman sekalian, narasumber yang lain, kawan-kawan yang berbahagia. Terima kasih saya sudah diundang di kesempatan ini. Tentu kesempatan yang sangat berharga. Mudah-mudahan saya juga bisa mengumpulkan hasil dari diskusi ini sehingga menjadi feedback buat policy formulation khususnya di bidang kepemudaan. Yang pertama tentu saja kami dari Kementerian Pemuda Olahraga melihat pemuda itu ya aset kita gitu. Pemuda secara filosofis mungkin juga banyak orang memberikan makna pemuda ya. Seperti misalnya pemuda sekarang ini dia akan menjadi sosok sesuatu ya, tokoh di masa yang akan datang. Itu iya itu. Saya yang sudah agak dewasa, usia sudah cukup lumayan juga mengalami muda kayak seperti kalian yang masih muda saat ini gitu. Nah, rupanya memang pengalaman di muda itu menjadi amat penting buat kita. Akumulasi yang terjadi selama saya menjalani proses kehidupan di masa muda membentuk diri kita masing-masing. Nah, ini kan kalau bisa itu jangan pembentukan karakter, pembentukan jiwa, pembentukan sosok pemuda yang sangat ideal itu jalan begitu saja, not by design. Gitu.
Nah, yang baik adalah kalau kita juga pemerintah misalnya ya mendesain. Mendesain itu artinya bukan memaksakan, itu bukan. Tapi mendesain dalam arti menyediakan ekosistem atau lingkungan yang mendukung untuk anak muda ini yang memiliki talenta yang sangat beragam, potensi yang sangat beragam, ya keinginan, mimpi-mimpinya bahkan mungkin lebih banyak dari jumlah hitungan bilangan ini untuk anak muda. Nah, ini perlu kita fasilitasi bersama-sama. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja menyediakan itu semuanya ya. Kalau di kepemudaan ada namanya layanan pembangunan kepemudaan ya, baik itu yang layanan yang sifatnya tipis-tipis ya, sampai yang agak besar lah, agak tajam. Tipis itu maksudnya misalnya aja layanan kebutuhan informasi, layanan untuk mengenal diri, layanan untuk berbagai macam ya. Terus kemudian ada layanan pemberdayaan, juga ada layanan pengembangan. Nah, ini kita butuhkan bersama-sama. Nah, dalam konteks seperti ini tentu saja siapa yang mampu berhasil mengikuti langkah-langkah itu, siapa yang paling bisa ya mengikuti lingkungan yang terjadi seperti itu pasti akan berhasil. Nah, inilah di sini sosoknya kami ya memandang bahwa sosok kesehatan yang utuh, ya, baik jasmani maupun rohani, baik yang fisik maupun non fisik ya, fisik maupun psikologi maupun non fisiologi itu menjadi amat penting. Nah, saya memandang bahwa kesehatan mental itu bagian dari kesehatan pemuda secara paripurna gitu. Sehingga karena ini bagian mental ini adalah bagian dari sosok muda, dia ada fisiknya, juga ada hati nurani dan sebagainya itu seperti itu, maka keseimbangan di antara potensi-potensi itu menjadi amat penting. Satu di antara kesehatan mental ini gitu. Saya kalau mentalnya terganggu juga akan terganggu juga gitu. Nah, kami memandang ya berbagai macam polusi pemerintah maupun kita semua itu mungkin diarahkan untuk menguatkan ya, menciptakan anak muda dalam rangka menguatkan jiwanya, menguatkan dirinya secara paripurna. Kalau kita dengarkan lagu Indonesia itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara faktor yang mental dengan faktor yang fisik. Lalu gimana kira-kira programnya seperti apa? Nah, karena kesehatan mental itu juga merupakan bagian yang tak terpisah dari fisik, makanya kita bikin kegiatannya yang sifatnya adalah utuh holistik begitu ya. Misalnya dari sisi bagaimana menguatkan jiwa, maka di Kemenpora selalu banyak, di pemerintah ya terutama itu banyak kegiatan-kegiatan yang bagaimana yang mengenalkan diri itu seperti apa. Kemudian hidup ini untuk apa? Sebaiknya hidup itu seperti apa dan sebagainya. Apa konsekuensi dari hidup ini? Apakah ada persoalan? Apakah enggak? Kalau mendapatkan persoalan bagus seperti apa? Kalau mendapatkan sesuatu yang enak seperti apa? Nah, sikap ini harus kita matangkan gitu. Nah, pendidikan yang matang mampu melahirkan yang kesehatan yang matang pula. Bukan hanya itu. Makanya intervensi dari pemerintah bisa saja intervensi yang sifatnya untuk tujuan mental, untuk tujuan fisik. Kalau dari Menpora itu saja untuk tujuan mental banyak ragam kegiatan kepemudaan. Saya kebetulan mengelola program kepemudahan pemuda di tempat yang teman saya di sana mengelola kebugaran tentang bagaimana fitness dan sebagainya ada di sana seperti itu. Nah, saat ini Alisa, Selvina, bahwa saat ini ada pandemik. Nah, pandemik ini kan ada sesuatu nih. Nah, pandemik ini bagi kami di Kemenpora kita harus menggerakkan teman-teman pemuda itu untuk mengambil sisi positifnya. Ada mindset yang terserah, ada mungkin mindsetnya negatif atau mindset positif. Nah, karena ini adalah kalau saya di dunia entrepreneurship, maka kita mengajak dan memberikan fasilitasi gimana caranya di masa-masa pandemi ini calon pewirausaha muda pemula itu masih tetap eksis. Ia mampu, enggak grogi, enggak tegang, enggak putus harapan terhadap pandemi ini. Karena dalam pandemi ini ada sisi-sisi yang turun, iya ya. Ada yang justru yang luar biasa. Pengalaman adik-adik muda wirausaha ini juga ada yang omsetnya, ada yang dia membuka cabang di mana-mana itu ada. Tetapi yang terpuruk juga ada. Nah, tugas kami adalah tugas pemerintah adalah bagaimana caranya agar keseimbangan itu, pemahaman itu ada, dan pada saat itu kita selalu memberikan insentif-insentif yang baik untuk pengembangan pemuda itu, sehingga kegalauan tadi itu ketemu dengan solusi-solusinya. Dari si pemuda, mungkin dari si olahraga juga demikian ya. Olahraga kita sama-sama tahu bahwa kita berolahraga itu sangat fresh, tubuhnya kuat, gitu. Karena tubuh yang kuat juga akan berpengaruh pada mental. Kalau sering berolahraga akan menciptakan suasana gembira, fresh itu. Saya biasa berolahraga,
olahraga adalah badminton, running, kemudian apa saja. Bahkan kadang-kadang saya punya hobi naik tangga darurat dari lantai basement sampai ke helipad di atas berkali-kali. Itu untuk apa? Untuk membangun fitness ya. Bukan sekedar sehat, tapi fitness, kebugaran itu yang kita kejar. Pemerintah banyak program-program yang berkaitan itu, dan saya percaya juga teman-teman komunitas juga banyak melakukan hal itu gitu. Nah, tentu saja ke depan harapannya apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya mungkin ya, jika dipandang memerlukan dalam tanda petik ya, quote and quote, mungkin penguatan dari pemerintah mungkin bisa menghubungi saya untuk kita saling berkolaborasi. Itu menurut saya, Silvina, betapa pentingnya pemuda itu harus diamankan lingkungannya dalam tanda petik begitu. Mudah-mudahan dia bisa selalu beradaptasi dengan situasi apapun, mau pandemik atau pasca pandemik atau pandemik edisi 8, 9, 10, tetap pemuda itu harus punya resilient, punya ketangguhan dengan apa kesehatan mental, jasmani maupun rohaninya. Silakan, makasih. Oke, makasih Pak Imam. Berarti pemerintah sangat terbuka ya untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu yang membutuhkan bantuan dari pemerintah ya. Ya, Oke. betul. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya kita ke Beni. Ya, Beni, gimana nih isu kesehatan mental di teman-teman di Into the Light yang bekerja di komunitas, itu gimana kira-kira selama ini? Thank you, Sil, untuk pertanyaannya. Yeah. Kalau terkait dengan kondisi general orang muda di global, memang kecenderungannya orang muda menjadi salah satu kelompok paling terdampak kesehatan jiwanya. Itu pun kita lihat datanya di Indonesia juga ada kecenderungan itu. Jadi dibandingkan usia umur lain, kelompok usia umur lain, orang muda ini yang biasanya umur dari remaja awal gitu ya, 14 tahun sampai ke 24, itu yang terdampak dengan saya merasa kesepian, saya merasa saya tidak bisa melakukan banyak hal, saya merasa bahwa ya saya juga takut kalau ngapa-ngapain gitu kan, kalau di luar sana segala macam. Terus juga masalah-masalah produktivitas dari aspek belajar, ya kan, online, terus juga bekerja online, itu juga mempengaruhi banget kondisi mereka, dan juga bayangan-bayangan ketakutan dan kecemasan akan masa depan. Karena kondisinya kan tidak menentu ya. Ini sesuatu yang datang sangat mendadak, sesuatu yang udah bukan cuma mendadak, tapi dia juga mengubah banyak hal. Nah, ini yang membuat mereka tentunya jadi merasa cemas akan masa depan ini. Sangat apresiasi sekali bahwa misalnya dari Pak Imam tadi sudah bilang bahwa memang perlu lingkungan yang mendukung supaya rekan-rekan orang muda kita itu jadi lebih stabil kondisinya gitu. Ini yang memang kita butuhkan. Lingkungan yang suportif adalah lingkungan yang paling kita butuhkan di masa-masa ini. Bukan sekedar lingkungan yang bilang bahwa kamu harus tetap produktif, kamu harus tetap belajar, kamu harus tetap begini dalam kondisi seperti ini gitu. Kamu tetap harus bahagia, karena bahagia itu meningkatkan imunitas katanya, padahal nggak ada bukti ilmiahnya tentang hal itu. Itu enggak, bukan hal-hal seperti itu yang kita butuhkan, orang muda butuhkan. Dan itu pun juga yang saya terapkan di Doodle. Jadi kalau teman-teman di Doodle, kami sangat memperhatikan sekali terkait dengan well-being-nya mereka. Kalau memang kamu nggak bisa merasa produktif dengan kegiatan sukarelawanan kamu, ya udah, kamu take a break dulu aja. Kamu mau ngambil apa? Mau ngambil cuti berapa hari dulu gitu misalnya terkait dengan ini. Lalu kita juga bisa melihat ya dalam trennya, karena dampak ini semua, yaitu memang meningkatkan adanya resiko cemas dan depresi itu meningkat drastis. Itu iya. Tapi kalau ke bunuh diri, pemikiran bunuh dirinya mungkin meningkat, tapi percobaannya itu hasilnya masih terlalu banyak perbedaan. Di beberapa konteks memang meningkatkan percobaan bunuh diri juga, tapi di beberapa konteks lainnya tidak meningkatkan percobaan bunuh diri. Kenapa demikian? Karena ada perasaan belonging. Kita sama-sama menderita, kita sama-sama membebani. Itu kenapa lagi-lagi penting untuk adanya lingkungan yang suportif dan memvalidasi emosi kita. Itu kenapa kita lagi-lagi penting untuk yuk saat ini nih kita jangan berkompetisi untuk paling produktif, paling cepat pulih yuk. Kita justru bergandengan tangan. Ayo kalau kamu lagi jatuh, saya akan pegangin kamu. Kalau saya lagi jatuh, kamu pegangin saya.
Itu yang lagi kita butuhkan banget di orang muda saat ini. Kurang lebih gitu Sil untuk singkatnya dulu. Thank you. Oke, terima kasih, menarik sekali, Benny. Berarti iya sih, seperti kata Benny, ini kayak kejadian yang mendadak ya. Jadi kayak banyak orang tuh nggak siap, terus dan ini bikin kita banyak orang merasa depresinya meningkat dan segala macam. Dan kita butuh lingkungan yang kolaboratif dan suportif supaya kita bisa pulih bersama ya. Oke, mungkin selanjutnya dari saya mau nanya nih ke Nadila sebagai anak muda yang concern di isu kesehatan mental, gimana sih melihat pandemi ini? Gitu. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Silvara. Kayaknya tadi mostly udah pada di cover juga ya. Cuman mungkin saya akan melihat itu dari perspektif sebagai anak muda yang mungkin dari perspektif psikologi sendiri untuk usia anak muda itu kan lumayan usia yang sangat produktif. Nah, tiba-tiba yang seperti tadi Mas Benny bilang, datanglah pandemi ini gitu kan. Nah, pandemi itu sebuah perubahan yang besar. Sebagai manusia, pasti ketika kita menghadapi perubahan yang besar, yang sifatnya udah besar mendadak lagi, ya kan? Pasti terkejut, ada shocknya juga gitu. Aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Because we never been in this situation before gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, yang pertama kali harus kita aware, this is something that normal, that every humans feel gitu. Sesuatu yang apa ya? Ini suatu hal yang nggak cuma masalah pandemi, tapi masalah-masalah lainnya juga gitu. Ketika kita menghadapi sebuah perubahan yang sifatnya sangat besar, munculnya juga mendadak, pasti akan ada respon secara psikologis, secara fisik bahkan kalau sekarang bahwa this sesuatu yang mencoba untuk kasih tahu ke diri kita ada sesuatu yang harus kita dealing dengan situasi ini supaya kita bisa survive. Mungkin kalau dari saya lebih ke bagaimana cara kita mencoba men-shift it, mengganti perspektif kita bahwa pandemi ini sebagai sebuah challenge tapi jadi sebagai opportunity untuk bisa lebih grow. Nah, cuman permasalahannya adalah tidak semua dari kita sadar bahwa ini adalah opportunity, karena untuk melihat opportunity di dalam kegelapan itu butuh usaha juga ya kan, dan butuh juga bantuan dari yang lain gitu. Nah, untuk anak-anak muda yang sendiri, yang pertama mungkin karena kita harus sadar bahwa ini kita memang usia produktif, there is so many things that we can do, dan kita yang pertama harus melakukan penerimaan. Nah, penerimaan di sini bukan yang kalau misal kita sering lihat itu misal di media-media sosial itu mostly kebanyakan itu seperti self-care misalnya, tapi bukan self-love ya, karena ada perbedaan antara self-care dan self-love yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh psikolog kita, karena untuk tadi juga menyambung yang Mas Benny bilang, kalau untuk self-care, kadang-kadang kita juga merasa sebuah demand gitu. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri, kamu harus ini, kamu harus itu. Padahal sebenarnya self-care itu tidak melulu self-love gitu. Karena self-love itu sifatnya lebih radikal. Dan kita harus menerima bahwa, oke, aku tidak baik-baik saja, memang keadaan ini normal, ini reaksi yang memang harus dijalanin, jadi memang harus dicari tahu bagaimana caranya, bagaimana meningkatkan tools-nya gitu. Nah, sebagai menyambung lagi yang sebelumnya tentang bahwa kita butuh support system yang kuat gitu. Dan menurut saya kalau misalnya di Indonesia sendiri itu sangat-sangat jadi jadi seperti pisau gitu, tergantung kita menggunakannya gimana gitu kan. Karena kadang-kadang secara kolektif memang masyarakat kita itu sangat suportif, tetapi in another hand, dalam sisi yang lain juga demanding gitu kan. Nah, kalau seandainya kita hanya melihatnya itu dari perspektif demanding doang, oh kamu harus ini, kamu harus itu, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya fungsi dari society itu enggak cuma untuk demand, tapi juga untuk support gitu. Dan kalau lihat secara budaya juga, kalau saya boleh membandingkan, mungkin sebagai budaya yang sangat kolektivis, kita itu cenderung mental health kita itu semacam lebih meningkat ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Terus tiba-tiba situasi seperti ini ada interaksi, ada hal yang berganti, cara interaksi kita dengan orang lain berbeda, dan lain sebagainya, sehingga itu juga akan berdampak the way how we change gitu.
Dan sebenarnya perubahan ini tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan bagaimana caranya kita bisa survive, bagaimana caranya kita menggunakan resource yang kita punya. Dan sebagai anak muda, saya rasa kesempatan itu sangat banyak. Hanya saja, walaupun kesempatan itu banyak, ada hal-hal yang memang akan sangat sulit untuk dijalanin. Karena walaupun banyak, tidak semua orang bisa melihat kesempatan itu seperti itu. Jadi kalau dari saya demikian dulu, Mbak. Oke, terima kasih Nadila. Tadi Nadila meng-highlight soal bagaimana kita mengganti perspektif bahwa pandemi ini adalah bukan cuma challenge, tapi juga ada kesempatan kita untuk bertumbuh ya. Dan ini butuh usaha gitu ya. Dan juga butuh penerimaan juga gitu. Oke, selanjutnya aku mau ke gimana ya Mbak? Silahkan Mbak. Oke, kalau dari saya mungkin tadi beberapa juga sudah disebutkan ya. Thank you Mbak Silvana kesempatannya. Nah, situasi yang sulit ini memang banyak memunculkan hopeless dan juga helplessness. Nggak punya harapan, kehilangan, losing itu jadi hal yang kayaknya daily kita rasakan ya, dari hilang harapan, kemudian hilang rutinitas yang biasa kita dapatkan, dan banyak kehilangan lainnya, baik kehilangan yang mungkin benar-benar kelihatan, mungkin anggota keluarga, sampai kehilangan yang nggak kelihatan. Putus harapan, kemudian perubahan hidup yang berganti, situasi rumah yang tidak kondusif, PJJ, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau dari sudut pandang saya penting sekali untuk bisa sama-sama membangun harapan dan juga menciptakan bahwa pemberdayaan itu masih ada kok. Saya tadi setuju banget dengan Mbak Nadila sampaikan juga ya, mengenai mengubah narasi juga. Kalau dari sudut pandang saya, kalau kita bicara tentang sehat mental ini adalah prosesnya, di mana output-nya adalah berkarya dan berdaya. Dan outcome-nya adalah gimana kita bisa memberikan manfaat bukan saja sama orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Kadang sebagai anak muda saya juga memperhatikan ya teman-teman saya, mungkin saya sendiri juga, bahwa kita harus senantiasa berdampak ke orang lain. Dari sudut pandang saya penting juga sendiri. Karena di luar dari ekosistem kehidupan kita punya ekosistem di tubuh kita sendiri. Ya pikiran kita, ya perasaan kita, dorongan kita, harapan kita itu semua punya ekosistem sendiri. Oleh karena itu penting juga untuk memanaging ekosistem di dalam diri kita sebelum kita memanage ekosistem juga di lingkungan sekitar kita. Karena begitu kita berdaya dan kita sehat mental, maka lingkungan terdekat kita, katakanlah keluarga atau teman, ikut merasakan energi yang kita bawa. Nah, transfer energi ini yang sekarang jadi sangat penting ya rasanya. Beberapa orang saya temukan, kenapa nggak curhat sama temannya atau keluarganya? Mereka udah banyak masalah. Nah, ini kita bisa bantu bersama-sama untuk juga mengubah perspektif bahwa berdampak itu juga berarti berdampak bagi diri sendiri di masa sekarang. Dan juga kondisi sekarang, peluang resiliensinya besar banget. Kalau kita gotong royong, mewujudkan pemberdayaan diri di situasi sekarang, yang mungkin nanti arahnya ke program-program yang sifatnya resiliensi ya, mengubah masalah jadi peluang, nggak berdaya jadi berdaya, nggak punya harapan kelihatannya jadi punya kok, masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Nah, narasi-narasi ini bisa disandingkan dengan narasi kesehatan mental yang rasanya, wah sulit, wah negatif gitu ya, wah challenging gitu. Kita perlu juga untuk memberdayakan narasi-narasi yang lebih positif seperti misalnya, oh kita masih punya peluang, sharing dong, siapa aja yang nemuin peluang di situasi ini dari kondisi yang nggak menguntungkan atau sulit di sekarang. Sehingga harapannya energi-energi itu bisa tersalur ke ekosistem terdekat kita dulu minimal untuk menjaga faktor-faktor pendukung dan resiko di lingkungan terdekat kita juga. Sehingga dampaknya jadi lebih dirasakan bersama. Mungkin itu dulu Mbak singkatnya. Oke, makasih Mbak Amalia. Berarti benar nih kata Mbak Amalia, penting bagi kita untuk mulai aware dengan diri kita sendiri ya. Dan tadi saya lihat
Kak Morgan udah masuk. Halo Kak Morgan. Halo. Halo Kak Morgan. Saya Hai. Silvana yang hari ini Ya. jadi moderator. Aku pengen nanya-nanya dong Kak Morgan. Iya, ya. Ini, nah Kak Morgan kan bekerja Ya. di sektor hiburan gitu ya. Mhm. Nah, sektor hiburan ini kan salah satu sektor yang banyak anak mudanya dan Ya. lumayan terdampak ya selama masa pandemi ini. Boleh dong dibagikan ke kita gimana sih situasi anak muda di dunia hiburan ini selama masa pandemi? Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Sekian. Suara aku kedengeran ya? Kedengaran. Selamat siang, maaf ya, baru join soalnya habis take tadi. Ini lagi syuting. Memang anak-anak muda enggak cuma anak muda sih ya, rata-rata semua berdampak dan untuk menyiasatinya ya pintar-pintar mencari aktivitas untuk menjadi produktif gitu, walaupun dari rumah aja gitu. Itu sih sebenarnya sangat menjadi satu, kalau bisa dibilang pukulan sih ya, karena kan kalau misalnya kerja di dunia entertainment itu kita interaksinya kan langsung sama orang gitu, kita nggak bisa yang work from home gitu, kita kerjanya melibatkan banyak orang, kita kerjanya tuh by komunitas gitu, kita kerjanya tuh di grup, di per kelompok atau di per grup. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada himbauan untuk menjalankan social distancing, itu tuh sangat susah gitu, apalagi kalau misalnya kru di belakang layar, oke lah, mereka masih bisa menjalankan prokes gitu, kayak memakai masker dan segala macam. Tapi kalau untuk kami para aktor yang ada di depan layar itu cukup susah, karena kan kami bisa menutupi wajah kami untuk berakting, untuk berekspresi, untuk mengucapkan dialog itu susah banget. Dan waktu itu ya sempat, kalau misalnya teman-teman sempat aku sempat bikin sama Mbak Prita Gita Arya Negara, sama Dea Panendra, sama Asmara Abigail. Waktu itu kita syuting setelah PSBB diberlakukan, itu tentang kehidupan anak muda di industri kreatif yang terdampak pandemi gitu. Jadi kita syutingnya tuh pakai masker, dan itu susah banget untuk dialog itu sih. Jadi berasa banget gitu, maksudnya rasa yang kami kasih ke serial Jarak dan Waktu yang sekarang bisa ditonton di Mola TV itu sangat terwakilkan gitu, karena kita juga in real life kita merasa untuk ngobrol aja susah gitu, pakai masker gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya cukup panik. Kalau misalnya saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau saya cukup panik menghadapi pandemi ini, karena biasanya yang setiap hari kerja gitu, yang setiap hari syuting, yang setiap hari ada kegiatan, tiba-tiba sekitar 6-7 bulan tuh boom, harus di rumah aja. Berarti di dunia hiburan itu cukup terdampak ya dari situasi pandemi ini gitu. Nah, banget, nggak cuman para aktornya ya, sorry ya, tapi para kru di belakang layar juga sangat terdampak gitu. Oke. Kalau dampak yang kira-kira nih paling besar dirasakan gitu, khususnya di dunia hiburan itu apa ya? Kalau profesi saya sebagai aktor, bioskop udah nggak maksimal, karena kita memang walaupun ada TV, walaupun sekarang ada platform service, tapi kita juga sangat menyayangkan kalau misalnya bioskop sekarang tuh kurang maksimal beroperasinya gitu, karena kita kan memang kita pengen bikin film, kita pengen nonton tuh kayak apa ya, kayak kalau nonton tuh nggak seru kalau kita tuh kayak kalau nonton di bioskop tuh lebih personal gitu, dengan private dan segala macam gitu. Tapi kalau nonton OTT kan pasti banyak distraksi dan segala macam, nonton TV juga begitu gitu. Jadi itu salah satu yang terdampak. Kalau sebagai penyanyi juga yang terdampak paling kita nggak bisa show off air lagi, konser di panggung ataupun di luar kota gitu, karena
keramaian kan tidak diperbolehkan gitu dimanapun untuk sekarang ini. Dan para kru-kru yang terlibat, let's say kalau misalnya kita sebagai orang yang di depan layar, oke lah kita masih bisa melakukan pekerjaan dari rumah, kayak misalnya pekerjaan dari rumah, kayak misalnya kita bisa ikut webinar, kita bisa live Instagram gitu, kita bisa melakukan endorsement. Kalau untuk kru-kru di belakang layar tuh terdengar banget gitu. Ya, karena tariannya mereka tuh memang cuman ada di lokasi syuting gitu. Benar ya, Adam, ini besar di dunia hiburan. Oke, ini ke Ben. Menurut Benny dan teman-teman di kelas itu adalah itu apa ya kesulitan terbesar mencari bantuan khususnya di isu kesehatan mental di masa pandemi? Gimana nih, Ben? Di dalam masa non-pandemi aja sulit. Apalagi di masa pandeminya gitu kan ya, karena pertama kita bicara mengenai orang muda, maka kita akan bicara mengenai umur, dan akan ada bias-bias terhadap umur itu terkait dengan gimana layanan tersedia kalau mereka lagi sekolah, kalau mereka lagi kuliah, ya kan, dan juga mungkin jam layanannya tidak cukup sulit tuh untuk di-adjust dengan jadwalnya mereka untuk pendidikannya. Lalu juga ketika kita bicara mengenai layanan, ya kita akan jadinya lebih banyak rely ke online di masa-masa seperti ini. Dan kita tahu bahwa layanan-layanan online memang mungkin membantu ya kalau untuk curhat gitu. Tapi kan kita juga harus tahu bahwa tidak semua layanan psikologi bisa dilakukan lewat online. Pertama itu. Kedua, yang kita perlu sadari juga adalah ketika kita bicara orang muda, yang nggak semua orang muda pakai gadget. Ya kan, nggak semua orang muda punya akses ke sini loh. Bahkan kita tahu ada di Jakarta itu siswa-siswa ada yang kayak bahkan satu gadget itu bisa 3 orang dalam satu keluarga. Jakarta loh. Jadi bisa dibayangkan bahwa tech-based solution pun belum tentu juga menjadi adekuat untuk menangani seluruh masalah yang terjadi di saat ini. Lalu kita tahu juga, ya you know lah, stigma. Itu udah masalah dari zaman sebelum pandemi sampai saat ini gitu kan. Ketika dia udah capek-capek menghadapi masalah dalam hidupnya, dia pengen menghadapkan dengan orang tuanya lagi untuk minta izin ke psikolog atau psikiater, belum diizinkan. Padahal mungkin uang masih bergantung sama orang tua. Atau misalnya ketika bicara mengenai mereka mencari bantuan ke sesama temannya, mungkin temannya sebenarnya nggak bermaksud jahat ya, tapi mungkin langsung ngomong untuk ngasih nasihat, jangan mikir kayak gitu, atau jangan egois, jangan putus asa, berdoa aja segala macam gitu. Nah ini juga salah satu bentuk apa ya, yang menurutku juga bagian dari budaya Indonesia nih kayaknya nih. Salah satu masalah dari budaya kita yang memang sangat ingin membantu, tapi tidak tahu cara emosional. Ngomongin tentang charity atau donasi, atau misalnya kita bicara mengenai ada bencana terus ada sumbangan tuh banyak banget, orang mau bantu gitu. Tapi bagaimana memberikan dukungan psikososial ke orang terdekat kita masih sering kebingungan dengan hal itu. Jadi jenis dukungan yang bisa kita berikan pun sebenarnya masih sangat terbatas ketika bicara mengenai isu kesehatan jiwanya gitu. Makanya itu kita penting untuk terus-menerus mengedukasi masyarakat gimana sih caranya memberikan bantuan emosional, dukungan emosional yang bisa dilakukan oleh awam dengan active listening, tapi ya nggak langsung loncat ke solusinya, langsung loncat ke stigmanya, langsung loncat ke penghakiman yang nggak perlunya gitu. Nah itu yang perlu kita tambahkan lagi juga sih, Sil. Jadi memang ada masalah terkait dengan akses terkait umur, jenis layanan, terus juga stigmanya. Itu tentunya belum lagi kita bicara mengenai aspek-aspek lainnya, tapi itu bakal jadi panjang banget kalau kita bahas semua. Thank you, Sil. Thank you, Ben. Berarti masalah terbesar kita sebelum pandemi dan saat pandemi adalah juga soal stigma ya dalam mengakses layanan kesehatan mental ya. Terus juga pandemi ini juga bikin ada tantangan baru, yaitu tantangan teknologi dalam mengakses layanan kesehatan mental juga. Dan juga kadang kita tuh nggak tahu
harus merespon bagaimana ketika ada orang terdekat kita yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya ya. Ini menarik sekali nih. Nah, teman-teman, aku mau ingatin lagi kalau teman-teman mau bertanya, silahkan diketik di chat box. Nanti kita akan sampaikan ke forum ini. Oke? Selanjutnya aku mau nanya ke Mbak Amalia nih. Mbak Amalia sebagai psikolog, selama masa pandemi ini mungkin ada nggak kayak kasus-kasus tertentu yang didampingi dan mungkin bisa dibagikan ke kita gitu sebagai juga masukan ke kita mestinya gimana gitu. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Tadi ngomongin Beni benar banget ya, di mana stigmanya masih kuat juga, dan oleh karena itu ini yang juga diinisiasi oleh Asa Berdaya, di mana ekosistemnya bisa diciptakan tanpa bantuan secara langsung oleh psikolog. Jumlah psikolog terbatas banget dan nggak mungkin mengakomodir seluruh masalah kesehatan mental di Indonesia. Oleh karena itu gerakan-gerakan komunitas sekarang itu menjadi sangat hawa baru juga ya untuk kesehatan mental supaya semuanya bisa bangkit sesuai dengan peran masing-masing. Nah, berkaitan sama ini juga perlu adanya sistem yang terintegrasi antara praktisi kesehatan mental sehingga kemudian tahu nih kalau psikolog akan berperan di mana, kemudian komunitas akan bisa nge-boost di bagian apa. Ini belum ada sampai saat ini ya, satu sistem yang terintegrasi dan juga mengakomodir dukungan-dukungan dari praktisi kesehatan mental. Dan juga bicara tentang layanan konseling sehari-hari mungkin ya, banyak banget sekarang yang kasusnya adalah jadi bingung membedakan kapan sih bisa self-help, kapan bisa support group, kapan harus ke psikolog, kapan ke konselor, kapan ke institusi keagamaan. Nah, ini rasanya juga banyak dialami oleh semua yang lagi mencari bantuan kesehatan mental ya. Dan sekarang juga menariknya adalah ke psikolog itu bukan tanpa informasi dasar. Mereka sudah ikut banyak kegiatan, udah ikut segala support group, kemudian datang ke psikolog dengan, "Kak, saya A, B, C, D, atau E," gitu ya. "Saya udah baca di sini gini, saya udah baca gini." Itu banyak sekali, bahkan sampai klien yang usianya SMA, SMP gitu ya, tidak hanya yang dewasa saja. Nah, di satu sisi ini baik, tetapi kemudian bagaimana menyambut daya ini supaya gerakannya itu terarah ya. Tahu seperti yang tadi Beni bilang juga bahwa tahu mau dikemanakan nih energinya dan sistem apa yang bisa mengakomodir ini semua sehingga lebih tepat sasaran. Tuh, dan juga di situasi-situasi konseling sekarang yang juga banyak dirasakan adalah problem keluarga yang berdampak ke diri gitu, mulai dari sederhana di pandemi COVID, ada yang masih abai keluarganya, nggak percaya COVID, anaknya stres gitu ya, harus gimana gitu, dan lain sebagainya. Rasanya ini bisa dibahas lebih lanjut mengacu kepada piramida intervensi kesehatan mental dan bagaimana mensistemkan di piramida itu supaya kokoh gitu, karena berpengaruh juga ya terhadap masa depan generasi muda sendiri nantinya. Itu sih saya rasa. Berarti Mbak, karena jumlah kita, misalnya jumlah psikolog terbatas, jadi ini jadi satu tantangan sendiri ya di isu kesehatan mental selama masa pandemi. Dan juga kita belum punya sistem saling terintegrasi sehingga ini susah untuk kita kayak kolaborasi gitu antara komunitas dan pemberi layanan gitu. Menarik sekali. Terus Mbak, saya mau nanya juga nih, kalau misalnya di isu kesehatan mental nih, sebagai ini kan kita nih saya misalnya, saya kan orang yang awam gitu. Ketika saya atau teman saya gitu mengalami satu masalah kesehatan mental lah, katakanlah di masa sulit seperti ini gitu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu bagi kami yang orang awam ini gitu? Gimana Mbak? Thank you Mbak pertanyaannya. Yang pertama adalah pastikan diri kita safe dulu untuk ngebantu orang lain. Belakangan saya temukan juga ketika kondisi mental diri sendiri lagi nggak safe, kemudian dia berusaha menolong orang lain juga. Nah, akhirnya dampaknya jadi unintended effect ya, punya dampak lain yang kita nggak duga. Sama-sama jadi ngerasa terkungkung atau justru bantuannya itu tidak memberdayakan, tetapi sama-sama dragging down.
Nah, yang pertama adalah cek kondisi psikologis diri dulu, dan kemudian yang kedua adalah berikan dukungan psikologis awal. Dukungan psikologis awal ini banyak dipakai di dalam di dalam situasi kebencanaan, di mana hal yang dapat dilakukan ada 3 L, yaitu look, apa yang lagi terjadi, dia kenapa, terus kemudian apa yang bisa sesegera mungkin kita bantu. Sesegera mungkinnya ini adalah hal-hal yang praktis, contoh ngambilin minum, kemudian teleponan, kemudian nyapa, kemudian akses media sosial dia, sapa-sapa dia, nanggapin gitu, mulai dari hal sederhana. Kemudian yang kedua adalah listen, apa yang sih sebenarnya yang membuat dia seperti ini? Apa yang bisa kita bantu? Dan kemudian resource dia memadai nggak? Kira-kira misalkan, faktor pendukungnya ada nggak? Keluarga suportif nggak? Dia punya teman cerita atau tidak? Kemudian dia terbuka atau enggak terhadap isu kesehatan mentalnya ke profesional, dan lihat masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah, ini penting sekali buat awam juga, adalah link. Gitu. Ini membutuhkan humility yang besar juga. Tadi saya setuju dengan Benny bahwa kadang-kadang kepeduliannya itu besar, tapi kemudian energinya kemana nih gitu ya. Nah, dengan konsep dukungan psikologis awal, kita bisa melakukan link, yaitu kalau kita tidak sanggup menanganinya, atau kita bukan saja tidak sanggup, tapi kita lihat ini butuh bantuan dari sekedar bantuan praktis, kita bisa hubungkan ke komunitas layanan kesehatan mental yang tersedia. Jadi bagus banget kita punya beberapa database gitu ya. Oh, database A, kalau dia ngalamin ini kira-kira ke sini, ke sini, ke sini. Jadi begitu ada yang butuh, kita lakukan hal-hal praktis dulu, nenangin, bikin dia safe, bikin dia ngerasa ada teman, ngerasa ada harapan, kemudian langsung lakukan link, hubungkan dia ke praktisi kesehatan mental yang lain. Ini juga dukungan psikologis awal kemarin saya sempat melakukan ke 64 sekolah dari berbagai daerah di Indonesia, di mana dukungan psikologis awal ini diterjemahkan ke sistem yang sederhana, sistemnya gratis, sekolah bisa manage sendiri. Nah, ini rasanya perlu hal-hal yang sifatnya praktikal ya, dan bisa diakomodir langsung gitu, karena memang kesehatan mental mungkin sekarang mahal ya, akses, biaya, nggak semua bisa dapat juga, kadang harus ngantri sebulan, 2 bulan untuk dapat layanan kesehatan mental. Oke, terima kasih Mbak Amalia. Tadi ada 3 L ya, yang sangat bisa kita terapkan, yaitu look. Saya sambil ngelihat catatan saya dari yang Mbak Amalia sampaikan. Look yaitu melihat apa yang terjadi, dan juga sapa-sapa teman sekitar kita, gitu, tanya gimana keadaannya, gitu. Kemudian listen, itu mendengar secara aktif dan juga mencari tahu apa yang bisa dibantu terkait kondisinya, dan juga link, yaitu menghubungkan teman itu dengan layanan kesehatan mental gitu. Oh, ini bermanfaat sekali buat kita tahu gitu. Nah, terima kasih Mbak Amalia buat masukannya ke kita juga, buat sarannya juga. Nah, terus selanjutnya saya ingin ke Nadila gitu. Nah, Nadila, ini terkait dengan kondisi anak muda gitu. Kira-kira gitu, untuk isu anak muda dan kesehatan mental, itu apa sih yang paling dibutuhkan oleh anak muda dalam situasi pandemi sekarang ini? Gitu. Mungkin bisa dibagi ke kita gitu. Terima kasih banyak Mbak Silvana, sorry. Iya, sebenarnya sebagai anak muda sendiri, resource kita itu banyak ya Mbak sebenarnya. Tetapi masalahnya dari kita itu adalah kita tidak tahu bahwa kita punya resource itu gitu. Kita punya teman, kita punya social support yang banyak, dan mungkin kita juga punya kemampuan diri sendiri untuk bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, sebagai anak muda mungkin saya mau ngomong masalah relasi ya, seperti kita menyambung pembicaraan dari sebelumnya, ya kita perlu tahu tentang relasi dengan diri kita sendiri, relasi dengan orang lain, dan juga relasi dengan lingkungan kita. Nah, selama pandemi ini, relasi ini jadi kacau ya hubungannya. Bahkan relasi dengan diri kita sendiri, kita tidak tahu sebenarnya yang kita butuhkan itu apa, dan apa yang terjadi pada diri kita. Dan kadang-kadang karena kita nggak tahu nih, dengan sosial media, dengan segala hal, kita jadi self-diagnosis, kayak, ini aku kenapa ya, tiba-tiba udah panik, yang kita sebenarnya awalnya nggak panik, gara-gara self-diagnosis, baca banyak informasi, tiba-tiba jadi lebih panik gitu. Nah, impact-nya kan akan sangat berbahaya kalau seandainya tidak ditangani dengan benar gitu. Kemudian selanjutnya, relasi dengan orang-orang sekitar.
Jadi ketika relasi dengan diri kita sendiri mulai terganggu, itu biasanya pasti relasi dengan sekitar kita juga akan terganggu. Nah, yang sering terjadi sama kita, mungkin saya sebagai anak muda juga dan teman-teman di sini, ketika kita punya masalah dengan diri kita sendiri, seringkali kita menyalahkan orang lain gitu. Jadi kita tidak tahu ternyata permasalahannya itu bukan di orang lain, tetapi mungkin di relasi kita dengan diri kita sendiri, pengetahuan tentang diri kita sendiri yang mungkin belum cukup banyak gitu. Akhirnya kita mencari tahu kenapa saya merasa seperti ini, kenapa saya merasa overwhelmed gitu. Nah, kemudian relasi dengan lingkungan kita. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Jadi dimanapun kita berada, mau di negara manapun, di budaya manapun, itu akan menentukan cara coping kita, mekanisme coping kita sendiri. Karena ada mungkin di budaya yang mungkin coping mekanismenya itu lebih sifatnya lebih ke self healing gitu, lebih ke individualnya sendiri, dan itu biasa aja. Tetapi ketika kita bawa ke budaya kita yang kolektivis, ketika kita mencoba untuk self healing, misalnya kita bilang, bisa ada temen nih mau ngajak kita ngobrol atau mau ngajak kita hangout, terus kita bilang, sorry ya, gue nggak bisa nih sekarang, soalnya aku lagi butuh waktu sendiri. Nah, teman-teman kita, lingkungan kita, even family kita akan menganggap bahwa itu kayak semacam permasalahan gitu. Padahal sebenarnya itu adalah cara bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda sebenarnya banyak ya. Tetapi kalau kita pikir-pikir lagi, anak muda itu kan yang seperti kita bahas dalam usia produktif. Kadang-kadang ketika kita membuat sebuah keputusan, kita nggak terlalu rasional gitu. Jadi keputusan yang kita bikin itu mostly karena emosi kita, karena kita merasa tidak baik, kemudian kita mencoba untuk coping dengan cara yang negatif gitu. Nah, misalnya dalam psikologi sendiri, coping itu kan ada beberapa tipe ya Mbak ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, karena mungkin anak-anak muda ini, kan anak muda range-nya banyak ya, dari SMP, SMA, sampai dewasa muda seperti kita ini, cara kemampuan kita untuk memilih metode coping yang tepat untuk diri kita itu mungkin masih belum banyak dipahami. Akhirnya mereka-mereka yang tidak punya pemahaman terhadap coping mekanisme ini akan mengambil mekanisme yang salah. Misalnya, oke, aku lagi stres, aku lagi anxious atau apa, larinya ke drugs, larinya ke alkohol, larinya ke hal-hal yang sifatnya destruktif. Padahal sebenarnya ada cara-cara coping yang lain yang seharusnya anak-anak muda ini paham, oke, ketika aku ngerasa seperti ini, ini tools yang bisa aku gunakan, resource yang bisa aku gunakan untuk bisa mencoba untuk membantu aku untuk bisa survive dengan hal ini. Nah, yang pertama, mungkin pahami dulu tools yang kita punya itu apa, resource yang kita punya itu apa. Kemudian, yang kedua, kita harus mampu memilah tools yang mana yang sebenarnya baik dan tools mana yang sebenarnya tidak baik untuk kita. Karena ini juga kemampuan untuk memilih itu juga sebuah skill yang harus dilatih. Karena ketika kita punya masalah, ketika kita lagi stres, kita lagi depres, itu otak kita nggak bisa berfungsi dengan maksimal juga. Jadi akhirnya apa yang ada di depan ya udah itu gitu. Yang kedua adalah, ini sih yang penting, kalau saya sebagai personal, don't be afraid to ask for help gitu. Karena kadang-kadang kita merasa sebagai beban ke lingkungan kita. Jadi kita tahu sebenarnya kita butuh bantuan, tetapi karena merasa nggak enak, akhirnya kita mendem gitu, nggak ngomong ke orang gitu. Kenapa? Karena ketika kita ngomong ke orang, mungkin kita ngerasa, ini kalau aku minta tolong temanku atau profesional atau siapapun, orang akan terasa terbebani nggak ya gitu. Akhirnya karena kita merasa hal itu yang sebenarnya itu bukan realitasnya ya, itu hanya ada di pikiran kita gitu kan. Akhirnya kita nggak jadi mencari bantuan. Akhirnya kita jadi mencoba untuk self-diagnosis sendiri, kemudian mencoba untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Nadila. Tuh. Nah, saya lihat udah ada beberapa pertanyaan nih di chat box gitu. Nah, pertama dari Gurprit Kaur, dia nanya, Kak, saya mau nanya agak random juga, gimana cara kita
approach ke teman kita yang ada keluhan terhadap kesehatan mentalnya, atau merasa ada yang kurang secara mental, tapi dia menolak untuk mendapatkan bantuan dari teman-temannya maupun ke psikiater karena alasan takut membebani teman-temannya dan biaya pembayaran yang mahal untuk bertemu dengan psikiater gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga dari Herdianes, izin bertanya kepada Pak Imam Gunawan, apakah memungkinkan dari pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan bagi tim CSR organisasi untuk membuat program-program yang fokusnya pada kesehatan mental masyarakat, terutama jika solusi yang dihadirkan lewat program CSR ini bisa masuk ke perdesaan yang belum terbuka sama hal ini, di mana bermanfaat sebagai tindakan preventif sekaligus kuratif. Nah, ini kita ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama soal bagaimana untuk kita meng-approach teman kita yang punya permasalahan kesehatan mental, tapi menolak untuk mendapatkan bantuan dari teman-temannya maupun ke psikiater. Nah, mungkin ini pertanyaan saya, karena dia nggak menyebutkan kepada siapa, mungkin saya tujukan kepada Mbak Amalia sebagai psikolog dan juga Beni ya sebagai orang yang punya komunitas kesehatan mental. Nah, untuk pertanyaan kedua kepada Pak Imam, dan juga ini satu pertanyaan lagi biar cukup 3 pertanyaan di sesi tanya jawab pertama ini. Apakah mungkin gejala stres yang dialami pemuda dikarenakan pandemi ini dapat muncul lagi di waktu berikutnya? Atau dengan kata lain, apakah stres akibat lockdown bisa sampai PTSD? Seperti yang kita tahu bahwa gejala stres pasti akan kembali muncul apabila ada pemicunya. Nah, ini pertanyaan klinis banget. Saya tujukan aja kepada Mbak Amalia sebagai psikolog, boleh ya? Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa Mbak Amalia dulu merespon pertanyaannya. Baik, terima kasih, Mbak. Nah, untuk pertanyaan pertama, wah ini banyak juga yang mengalami ya, orang lingkungan sekitar menolak ketika dirujuk ke psikolog atau psikiater. Yang pertama adalah cek apakah dia punya resources-nya. Coba misalkan lihat dengan pertanyaan, kamu sudah berupaya keluar dari situasi ini dari kapan? Dan usaha apa yang sudah dilakukan? Bantu dia melihat bahwa mungkin usaha-usahanya butuh dilengkapi oleh orang yang netral atau juga profesional. Nah, kalau misalkan dia masih menolak, memang kita sulit ya untuk bisa membuat orang mau pergi ke psikolog dan lain sebagainya. Kita bisa cari tahu apa sih yang membuat dia menolak. Misalkan kalau memang kendala terhadap biaya, banyak sekali sekarang layanan psikologi online yang tidak berbayar. Nah, di sini Guprit Kaur ini bisa juga mencari linknya tadi. Oh, mana aja ya yang tidak berbayar yang bisa membantu menjembatani. Kemudian juga bisa dilihat dari resources yang dia punya. Apakah apa yang sudah pernah dia lakukan, kemudian kita bisa sampaikan, iya nih kayaknya saya khawatir karena kamu kayak udah 2 bulan ini kayaknya kayak gini terus ya gitu, tapi saya juga bingung gimana cara ngebantu kamu. Jujur di kondisi saya dalam kondisi khawatir tapi nggak tahu harus gimana. Dari kamu sendiri kira-kira ada nggak yang mau kamu lakukan atau bisa membantu diri kamu di saat ini? Nah, tawarkan, tanyakan gitu, sehingga dia juga dapat melihat ya, oh teman-teman ini khawatir, tapi juga nggak bisa memaksa dia yang nggak mau ke psikolog gitu. Mungkin secara singkatnya itu, Mas Beni mungkin boleh nambahin, silakan. Itu udah bagus banget dari Mbak Amelia terkait dengan gimana menambahkan perspektif untuk mendorong dia ke psikolognya. Karena memang sulit sekali ya, seringkali ketika kita bicara mengenai pergi ke psikolog, oke lah mungkin bahkan jika resources-nya ada sekalipun, kesiapan orang untuk mengalami proses pemulihan itu tidak mudah. Kesiapan mereka untuk bisa menghadapi luka-luka mereka, terus juga menghadapi hal-hal yang menjadi masalah mereka, itu sulit sekali. Nah, yang perlu kita tekankan adalah kalau memang salah satu alasannya tentang saya takut bebanin teman-teman saya, maka kita harus memastikan lagi bahwa
Enggak, itu urusan kami sebagai teman-temanmu untuk membantu kamu. Tenang aja, kalau kami memang nggak sempat, kami akan kasih tahu. Kalau kami memang lagi sempat, kami akan sediakan waktu untuk kamu. Nah, itu yang perlu disediakan, gestur terbukanya dulu. Lalu juga mungkin bisa ditanamkan bahwa ketika kamu sudah mencoba mencari bantuan, itu berarti kamu juga mengapresiasi upaya kami yang selama ini mendukung kamu. Kamu bilang kamu nggak mau merepotkan kami, kalau kamu bilang kamu nggak mau repotin kami, karena kami udah terbatas nih, udah nggak bisa banyak bantu lebih jauh, kalau kamu sampai bisa ke psikolog, itu akan satu kesenangan sendiri buat kami, gitu. Itu satu bentuk pencapaian lagi, gitu. Ini yang seringkali kita lupa bahwa apa yang kita lakukan ke diri kita sebenarnya sedang kita lakukan juga kepada orang lain. Adalah hal-hal yang sebenarnya kalau ketika kita melukai diri kita, ketika kita membiarkan diri kita menjadi tidak layak, kita sebenarnya juga sedang merendahkan orang-orang yang telah mendukung dan membantu kita. Dan ini yang jadinya terkunci. Pemikiran seperti ini yang terkunci dan disempitkan ketika kita terlalu sibuk dengan mengurusi luka kita. Nah, ini yang memang pelan-pelan harus didukung dulu sama teman-temannya. Enggak. Kalau kamu memang mau menghargai kami, kamu juga harus hargai diri kamu. Kamu juga harus bantu diri kamu. Itu caranya juga. Itu yang bisa dilakukan sih, salah satunya sih. Dan selain juga memberitahukan ya konsekuensi ini, kalau kamu membiarkan ini lebih lama, mungkin akan ada konsekuensi tertentu lagi yang mungkin nanti kamu makin sulit berfungsi, terus juga semakin sulit untuk mendapatkan proses pemulihan ke depannya, yang mana itu juga akan merugikan diri kamu, gitu. Dan mungkin juga akan berdampak lagi ke orang-orang lagi di sekitar kamu. Itu sih yang bisa biasanya aku tambahin tentang memberikan perspektif di luar ketidakinginannya untuk mencari bantuan. Oke, terima kasih Benny dan Mbak Amalia. Berarti penting sekali untuk kita memberikan dukungan dan juga memberikan penguatan kepada teman kita agar mencari bantuan profesional ya. Nah, selanjutnya saya mau ke pertanyaan kedua ini kepada Pak Imam. Ada pertanyaan bahwa apakah memungkinkan dari pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan bagi tim CSR organisasi untuk membuat program-program yang berkaitan dengan kesehatan mental di masyarakat. Nah, gimana nih Pak Imam? Silahkan direspon pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan hemat saya sangat bagus banget ya. Pertanyaan yang harus dijawab oleh saya. Di forum ini sudah ketahuan nih, ada berbagai macam problematika. Kemudian jawabannya sudah diceritakan di sini, kemudian platform juga sudah diceritakan di sini. Nah, persoalannya adalah belum ketemu nih teman-teman yang sedang mengalami atau punya potensi mengalami gangguan mental, sebagainya, mungkin karena apa-apa tidak bisa mengakses seperti itu. Nah, terus gimana kira-kira peran pemerintah gitu? Pemerintah itu seluas-luasnya pemerintah tetap saja terbatas. Jangkauannya selalu terbatas, sehingga pemerintah itu wajib hukumnya untuk membangun kolaborasi aliansi strategis dengan berbagai macam organisasi, ya, apakah itu organisasi pemuda, organisasi profesi, apakah organisasi komunitas yang peduli terhadap isu-isu tertentu, itu amat sangat. Gitu. Nah, dalam bentuk seperti apa dibentukkan membantu ini? Di pemerintah ya, terutama di kantor Menpora itu juga ada beberapa skema untuk diberikan kepada aktivitas CSR organisasi kepemudaan yang ingin memberikan ya layanan kepada masyarakat, kepada pemuda yang ada masalah, itu ada banget. Silahkan mungkin nanti teman-teman bisa berkomunikasi lah dengan saya, nanti boleh nanti kita kita diskusikan bersama-sama. Nah, saat ini juga terakhir ini kami kebetulan saya di kantor itu sedang membangun sebuah diskusi ini dengan teman-teman juga, mungkin ada yang tahu ya, ada sebuah platform yang dibangun oleh beberapa teman ya, student di bidang belajar, ada psikolog, ada law, hukum dan sebagainya, membangun platform seperti ini juga itu.
Tapi khususnya teman-teman ini agak fokusnya ke bullying ya. Bullying seperti apa? Mungkin orang akan ada anak muda akan bercerita ke siapa, bingung sebagainya. Bikin platform seperti tadi yang disebutkan di awal oleh Mbak Amalia juga demikiannya. Sudah banyak platform-platform seperti ini untuk melakukan seperti itu. Prinsipnya kami siap ya, pemerintah akan selalu siap. Nanti kita diskusikan di mana bentuk yang memungkinkan ya. Teman-teman juga perlu memahami mungkin ada sesuatu yang rigid di pemerintah itu yang nggak bisa seketika merespon gitu. Ya ada masukan dari teman-teman yang bagus. Sebenarnya ada juga yang bisa untuk memfasilitasi, tetapi ini belum ketemu apakah istilahnya peristilahannya atau apa dan sebagainya. Jadi perlu diskusi untuk menyesuaikan, butuh waktu sedikit untuk beres itu. Saya rasa sangat memungkinkan Silvana untuk membackup kegiatan seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam. Berarti pemerintah sangat terbuka ya untuk organisasi dari manapun untuk mengakses ini gitu. Mungkin Ya. Pak Imam boleh nanti di-share kontennya, boleh Imam mungkin bisa di-share ya, teman-teman di sini juga bisa langsung ke Pak Imam gitu. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih untuk Mbak Amalia, apakah memungkinkan gejala stres yang dialami pemuda yang dikarenakan kala pandemi ini dapat muncul lagi di waktu berikutnya gitu. Apakah dengan kata lain stres akibat lockdown ini bisa sampai PTSD gitu. Seperti yang kita tahu bahwa gejala stres pasti akan kembali muncul apabila ada pemicunya. Nah, ini gimana nih Mbak? Kalau soal stres sampai PTSD seperti yang ditanyain ini gitu. Silahkan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Silvana. Izin menjawab, jadi di sini ada dua kata ya yang mungkin ditanyakan, ada stres dan juga PTSD. Bahwa ketika kita stres, ini adalah respon fisik kita dan juga respon psikologis ketika kita mengalami situasi yang banyak perubahan, mengancam, dan tidak terkontrol. Di mana situasi-situasi ini kita persepsikan atau sudut pandang kita hal itu mengancam diri kita. Baru muncul reaksi-reaksinya. Nah, reaksi-reaksi itu kemudian ketika misalkan sangat intens, sangat bermakna buat diri kita, sangat dekat dengan kehidupan kita, sangat mempengaruhi, maka sangat mungkin muncul menjadi PTSD. Tetapi memang perlu dilihat dulu dan dikaji lebih ulang situasi-situasi yang mungkin memunculkan, kalau di sini PTSD berkaitan dengan trauma ya, bagaimana memunculkan trauma itu sendiri. Bisa jadi situasi-situasi yang terjadi tidak sampai trauma, tetapi reaksi stresnya sangat intens. Nah, sampai kepada trauma ini perlu diagnosis lebih lanjut, case by case, tetapi memang sangat mungkin menjadi PTSD juga ketika itu bermakna banget. Contohnya adalah misalkan pada salah satu situasi adalah orang tuanya misalkan kena COVID, kemudian dia pulang kantor, orang tuanya udah dijemput, kemudian dimasukkan ke rumah sakit, meninggal nggak ketemu sampai akhir hayatnya. Nah, ini mungkin saja menimbulkan peristiwa traumatis juga terhadap kondisinya. Jadi beragam banget situasinya, yang jelas adalah bisa memunculkan, bisa juga malah tidak. Lebih banyak reaksi psikologisnya yang intens dirasakan, tapi mungkin tidak sampai PTSD. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Ini ada yang japri nih ke aku, katanya mau ada pertanyaan spesial buat Kak Morgan katanya. Nah, katanya untuk Kak Morgan, untuk lingkungan anak-anak muda di industri hiburan gitu, ada nggak perasaan masih merasa malu atau takut untuk mencari bantuan kesehatan mental? Soalnya kan kalau public figure itu kan biasanya harus terlihat profesional, harus terlihat baik-baik saja di depan layar kayak gitu. Kira-kira gimana nih kalau dari perspektif Kak Morgan yang di industri hiburan? Silahkan Kak. Siap, terima kasih untuk pertanyaan spesialnya. Kalau dari saya personal sih, kalau saya dari personal memang terkadang citra public figure itu kan memang harus selalu terlihat baik-baik saja all the time, atau selalu terlihat sempurna all the time gitu. Padahal kan tidak, kita juga manusia gitu. Cuman yang membedakan adalah profesinya aja. Kita
ada di depan layar lah istilahnya gitu. Tapi kalau untuk reach out, kalau misalnya once have problem sih, kalau saya sih iya. Kalau misalnya once saya punya misalnya keluhan atau gejala awal, apapun itu, saya pasti akan reach out ke professional help gitu. Tapi kalau saya nggak tahu ya kalau untuk teman-teman yang lain, tapi kalau buat saya memang karena saya bekerja di industri hiburan ini hanya sebagai profesi aja. Saya tidak ingin menjadikan ini sebagai apa ya, sebagai salah satu image itu penting gitu. Cuman saya juga ingin terkadang tuh orang-orang juga melihat kami ini ya kami juga sama seperti kalian gitu. Kami juga punya good days and bad days gitu. Jadi saya sebisa mungkin saya selalu kalau misalnya di sosmed saya gitu, saya selalu berusaha untuk menjadi diri saya apa adanya, menjadi natural apa adanya, memanusiakan memanusiakan persona saya gitu. Jadi kalau misalnya waktu saya kerja, saya berusaha profesional, saya adalah Morgan Oey yang dikenal sama orang gitu. Tapi kalau once saya udah tidak bekerja atau misalnya saya lagi di rumah atau apa ya, saya tetap menjadi sosok Morgan yang memang yang menjadi diri saya gitu, dan saya tidak ingin itu menjadi hambatan buat saya untuk nantinya jikalau saya nanti ke depannya perlu tenaga profesional untuk keluhan-keluhan saya, itu menjadi hambatan buat saya, menjadi gengsi gitu, karena kan itu sama aja kayak saya menyakiti diri saya sendiri gitu. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain kayak gimana, tapi kalau for me prinsipnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Morgan. Ini juga ada pertanyaan Sama-sama. lagi dari yang japri ke saya gitu. Ini pertanyaan ke Kak Morgan sebagai duta Indo Relawan gitu kan. Memungkinkan nggak kalau di Indo Relawan itu kita bisa cari komunitas kesehatan mental? Nah, gimana Kak Morgan? Mungkin banget ya, karena salah satu event ini juga kan Indo Relawan berkolaborasi dengan ada komunitas Mendar, ada Kemenpora, ada Into the Life, dan juga para teman-teman psikolog juga, temu kebangsaan dan segala macam gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk kedepannya kita bisa berkolaborasi. Karena for me, buat saya sendiri, saya juga masih belajar untuk kesehatan mental tersebut. Karena kan saya juga kadang, ya namanya juga manusia ya, karena kita ada ups and downs-nya gitu. Kadang saya juga, apalagi di masa pandemi ini, saya melalui beberapa fase gitu. Yaitu fase yang kaget, tiba-tiba kita harus dirumahkan semuanya gitu. Kaget dengan tidak ada rutinitas seperti biasa yang harus misalnya ketemu banyak orang, kaget harus beradaptasi kerja lewat layar kayak begini. Ini kan salah satu hal baru buat saya sebenarnya, dan saya juga sempat dalam satu fase tiap hari itu harus produktif gitu. Dalam mindset saya tuh tiap hari harus produktif, karena saya ingin misalnya kasih follower saya tahu kalau misalnya I'm fine, I'm okay with this PSBB thing gitu, with this situation gitu. Saya tetap bisa produktif, saya ngapain aja, saya tuh selalu share segala macam. Tapi makin lama saya juga capek gitu ya, kayak dalam hati gitu, terus capek untuk ini gue ngelakuin ini buat siapa sih sebenarnya gitu. Apakah buat saya? I'm not happy sebenarnya, kayak akhirnya maksudnya blessing in disguise. Kadang kalau misalnya di pandemi ini kita akhirnya mendapat, ya bukannya saya bersyukur ya gitu, tapi bersyukur punya sedikit me time untuk lebih melakukan self care, self love dan segala macam. Tapi karena kepanikan yang terjadi gitu, dan segala macam kepanikan yang ada di publik itu yang kadang saya pernah ada di fase itu. Awal-awal pandemi itu saya berasa saya bingung, saya ya udah produktif terus di sosmed saya gitu, sampai story saya itu titik semua gitu, entah apa yang saya share, entah apa yang saya bikin, tapi lama-lama saya juga exhausted gitu, saya capek. Nah akhirnya Indo Relawan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman ini juga. Saya berharap saya juga bisa banyak belajar dari teman-teman gitu, untuk belajar lebih banyak lagi tentang kesehatan mental. Seperti yang tadi Mbak Amalia ngomong, sebelum bisa ke orang lain, saya juga ingin tahu untuk saya sendiri dulu gitu, baru nanti hopefully kita bisa sama-sama sharing untuk
membantu teman-teman yang lain yang membutuhkan gitu. Oke, terima kasih Kak Morgan. Sama-sama. Ini ada di chat box, ada dari TCID Yuyun yang bilang bahwa izin membantu jika belum berani bercerita ke profesional, bisa bercerita ke platform temencurhat.id terkait membantu mendengarkan. Terima kasih banyak Yuyun buat masukannya. Nah, teman-teman saya ngeliat ini banyak banget pertanyaan dan komentar, tapi saya tadi diingatkan bahwa waktu kita tuh hampir habis gitu. Jadi mungkin buat teman-teman Indonesian Opinion Festival, karena banyaknya antusias ini, mungkin sesi selanjutnya kali ya, diskusi di luar ini, supaya pertanyaan teman bisa disampaikan dan bisa lebih banyak diskusi gitu. Nah, ini sekaligus untuk menutup nih, mungkin saya mau minta closing statement dari masing-masing pembicara terkait apa yang mau disampaikan ke kita semua ini terkait isu menjaga kesehatan mental pemuda di masa pandemi. Mungkin saya bisa mulai dari Pak Imam dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Masalah ini adalah masalah bersama, milik kita bersama-sama, dan saya rasa juga solusinya ada di kita bersama-sama, tinggal persoalannya kita mau mengambil kontribusi apa enggak itu. Nah, kembali ke situ dan kita sama-sama kuatkan bahwa positif impact atau benefit yang kita bisa share kepada siapapun itu adalah diri kita ada di situ. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di sini, komunitas itu bergerak seperti itu. Kemudian dari profesi ini bergerak seperti itu. Kalau di suatu ketika tiba-tiba mungkin ada sedikit ganjalan atau persoalan apa-apa yang mungkin butuh backup atau bantuan dari pemerintah, please call me. Nanti saya sampaikan share nomor teleponnya. Mungkin boleh dicatat ya, Silvana, nomor HP saya ya 0857 1775 6080. Saya ulang ya. 0857 1775 6080. Insya Allah saya biasa direpotin sampai 25 jam. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam sudah membagikan kontaknya ke kita semua. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau mengontak Pak Imam bisa ke nomor yang tadi Pak Imam sebutkan atau bisa mengkontak teman-teman panitia di sini gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya bisa minta ke Benny gitu untuk memberikan apa sih yang kira-kira mau disampaikan ke kita semua sekaligus closing statement. Ya, saya ingin menekankan kembali bahwa pandemi ini satu pengingat bagi kita semua bahwa kita sebagai manusia punya kehidupan yang tidak hanya terus-menerus naik untuk produktif, untuk bahagia, untuk selalu bisa sehat, sentosa, sejahtera, segala macamnya. Pandemi ini adalah satu pengingat bahwa di mana kita semua punya kerentanan, di mana kita semua punya kerapuhan, dan kita semua mengalami penderitaan. Meskipun terdampak menderitanya itu berbeda ya, tiap kelompok ada kerentanan lebih lanjut lagi mungkin. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa ayo, karena kita tahu bahwa kita sama-sama menderita, mari kita saling berkolaborasi, mari kita saling berempati, mari kita saling berwelas asih, mari kita saling juga mengecek ke diri kita untuk berwelas diri dulu kepada diri kita, bahwa ada hal-hal yang lebih penting untuk kita upayakan untuk meredakan penderitaan kita dan meredakan penderitaan orang lain. Itu yang kita bicarakan mengenai kesehatan jiwa. Kita nggak serta-merta mengharapkan segala sesuatunya menjadi ideal di tengah kekacauan, tapi kita berusaha mengelola segala hal yang mungkin kita bisa kelola di segala macam kekacauan yang kita hadapi. Thank you, Sil. Terima kasih Benny, pesannya indah sekali dan sangat menyentuh bagi saya gitu. Selanjutnya mungkin dari Mbak Amalia, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak.
Nah, sebagai anak muda, mari kita bertumbuh dimanapun kita ditanam, bahwa situasinya akan mungkin nggak ideal terus-menerus, tapi kita bisa menciptakan peluang dan memberi peluang juga memberi harapan bagi orang lain. Dan juga kita tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Pun kita bisa, kita tidak mungkin punya cukup waktu untuk melakukannya sesegera mungkin. Maka marilah kita manfaatkan budaya guyub untuk saling membantu satu sama lain, saling berkolaborasi sehingga kita lebih berdaya dalam membangun harmoni kesehatan mental bagi diri kita maupun sekitar kita. Itu aja mungkin, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Amalia. Selanjutnya ke Nadila, silakan. Terima kasih Mbak. Ini saya sebagai penutup ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, sebenarnya manusia itu lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Walaupun kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita punya kekuatan itu gitu. Nah, walaupun kita punya kekuatan itu, tapi ada momen-momen di mana kita punya keterbatasan. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya support system yang baik dan yang sehat. Dan komunitas-komunitas yang ada ini, seperti komunitas anak muda dan lain sebagainya, menjadi media yang paling baik dan tools yang bisa kita gunakan untuk bisa menjadi support system dalam kondisi seperti ini. Dan yang kedua itu adalah ada hal yang perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal. Kita tidak bisa mengontrol situasi ini. Kita tidak bisa mengontrol kapan pandemi ini selesai. Tetapi ada hal yang bisa kita kontrol, yaitu bagaimana cara kita respon terhadap situasi ini. Dan kita mencoba mengganti narasi bahwa pandemi ini sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa lebih tumbuh, untuk bisa kita menjadi lebih kuat ketika nanti ada hal-hal lain di masa depan di hidup kita. Jadi kita bisa menggunakan tools yang sudah kita asah dalam situasi seperti ini untuk menghadapi tes-tes yang lainnya gitu. Dan yang perlu diingat, tidak semua hal itu ada, jadi tidak apa-apa, dikit demi sedikit, one step at the time. Dan seperti tadi pernah di-mention oleh Mas Benny juga, kemampuan kita untuk bisa keberanian kita untuk bisa mengakui bahwa saya butuh pertolongan, bahwa saya mengalami suatu masalah, itu sudah menjadi kekuatan sebenarnya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu merasa bahwa saya harus sembuh, saya harus langsung baik-baik saja, saya harus bahagia karena situasi seperti ini. Sebenarnya itu tidak perlu, karena kita harus itu sedikit demi sedikit, kan nggak mungkin ya, maksudnya semalam tiba-tiba kita jadi bahagia lagi, tiba-tiba kita jadi baik-baik saja lagi, karena itu butuh proses. Jadi mungkin kita bisa lebih menghargai proses selama pandemi ini. Jadi demikian ya Mbak. Oke, terima kasih Nadila. Dan selanjutnya kepada Kak Morgan, silakan Kak. Dari sharing teman-teman di sini yang semuanya udah sangat profesional, saya cuma bisa menyimpulkan untuk saya sendiri dan mungkin untuk teman-teman, it's okay to not be okay sometimes gitu. Dan ketika hal-hal yang memang bisa kamu kontrol dalam hidup kamu, ya udah kamu kontrol. Tapi hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol di luar kendali kamu, ya udah just embrace it gitu. Oke, terima kasih Morgan, terima kasih juga kepada teman-teman pembicaranya dan juga teman-teman peserta yang sudah sampai di sesi ini. Dan sesi ini kita udah selesai, tapi melihat antusiasme dari teman-teman peserta semua, mungkin nanti kita bisa lakukan diskusi lagi terkait isu ini di kemudian hari gitu. Saya juga Silvana sebagai moderator sangat mengapresiasi kita dapat banyak pengetahuan baru yang sangat berguna untuk seharian kita gitu, terutama berkaitan dengan isu kesehatan mental. Saya juga sangat mengapresiasi teman-teman semua dan terima kasih atas kesempatannya, atas antusiasmenya dan perhatiannya. Saya mohon undur diri jika ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibrena sebagai host. Silakan. Baik, terima kasih Bu Silvana. Luar biasa sekali topik kita kali ini, tapi sebelum speakers dan moderator pergi, kita lebih baik foto bersama terlebih dahulu ya. Oke.
Oke, dokumentasi.